Bismillahirrahmanirrahim. Pemaaf itu adalah merupakan satu di antara sifat-sifat Allah SWT. Jadi Allah itu sangat senang sekali memaafkan. Jadi kalau misalkan hambanya ini berbuat dosa, ya, misalkan membunuh, berzina, mencuri, kemudian dia ini bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah itu sangat gembira sekali, senang. Dan Allah menyukai hambanya yang pemaaf, ya. Jadi Allah punya sifat pemaaf, dia suka memaafkan, dan dia suka kepada orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Makanya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ketika kita berpuasa Ramadan, ya, memburu Lailatul Qadar dan lain sebagainya, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Lalu Nabi mengatakan, ucapkan, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai kemaafan. Allah itu mencintai apa? Memaafkan. Ya, termasuk orang-orang yang suka memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, jadi pemaaf itu adalah salah satu sifat Allah, dan Allah itu suka memaafkan kesalahan hamba-hambanya, dan Allah senang kepada hamba-hambanya yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kalau tidak perlu orang itu minta maaf, sudah dimaafkan. Oh, itu malah lebih tinggi lagi kedudukannya. Ya, orang mendolimi, menyakiti dia, sudah dimaafkan. Makanya dulu di antara ulama misalkan, ya, seperti Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dipenjara, dijebloskan ke dalam penjara oleh khalifah pada saat itu Al-Mu'tasim, kemudian dipukul, dicambuk sampai pingsan, sampai berdarah-darah. Tapi Imam Ahmad mengatakan apa? Aku telah menghalalkan. Maksudnya apa yang diperbuat oleh khalifah itu sudah saya maafkan, tidak apa-apa. Ya, berat itu, Pak. Ya, begitu juga dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik itu juga pernah dijebloskan ke dalam penjara, kemudian dicambuk, ya, dipukul sampai patah itu tangannya. Kalau Mas Hadi ini kan patahnya karena jatuh, ya Mas, ya. Mudah-mudahan menggugurkan dosa, diberi pahala yang besar, ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau Imam Malik itu dimasukkan ke penjara, kemudian disiksa di situ sampai patah tangannya, dan beliau juga memaafkan orang-orang yang mendoliminya. Oh, berat seperti itu. Nabi ketika ke Taif, ya, berdakwah, mau mengajak orang supaya beriman kepada Allah, didustakan, diolok-olok, dilempari dengan batu sampai bercucuran darah. Tapi Nabi mengatakan apa? Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah, ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Imam Ahmad, Imam Malik, ya, para nabi dan lain sebagainya, itu sabar, suka memaafkan. Maksud saya kita belajarlah, ya. Artinya kita boleh membalas itu boleh setimpal, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Nah, Allah sendiri di dalam surah Al-A'raf 199 mengatakan, "Khudzil afwa", jadilah pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah orang untuk berbuat yang ma'ruf. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, jadilah pemaaf, orang yang suka memaafkan, dan suruhlah manusia itu berbuat baik, ya. Dan pemaaf ini, Pak, pemaaf ini adalah satu di antara ciri orang yang bertakwa. Ya. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah suka memaafkan. Dan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan ciri orang bertakwa itu, kalau dalam surat Ali Imran 133 sampai 134 itu Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum", dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi Allah suruh apa? Kita cepat-cepat, kita bersegera. Segera apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Cepat-cepat kita bertobat. Ya, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah SWT. Jangan ditunda-tunda, ya. Begitu. Nah, yang itu semuanya disediakan bagi orang yang bertakwa, ampunan dan surga itu. Siapa orang yang bertakwa? Satu cirinya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Makanya saya sering ngomong di majelis-majelis, di ibu-ibu di masjid dan lain sebagainya, kalau kita ini sebagai pedagang, misalkan hari ini kita untung 100.000, jangan dihabiskan semuanya, sisihkan. Entah itu 5.000, entah 10.000, masukkan ke dalam celengan. Mungkin untuk anak yatim, mungkin untuk masjid, mungkin untuk pondok pesantren dan lain sebagainya. Jadi 95.000 silahkan diambil. Yang 5.000 ini dicelengi. Ya ini nanti yang akan menemani kita nanti, ya. Jadi kalau misalkan kita ini untungnya 200.000 misalkan, hari ini kita dapat untung 200.000, hasil 200.000. Sisihkan sebagian. Jadi orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau bisa setiap hari kita mampunya 1.000 ya 1.000, enggak apa-apa. Tiap hari 1.000, tiap hari 1.000. Setiap hari ada 2 malaikat yang turun. Satu mendoakan, ya Allah, berilah ganti orang yang menginfakkan hartanya. Jadi didoakan malaikat. Yang satu apa? Yang satu berdoa keburukan, ya Allah, hancurkan, binasakan orang-orang yang tidak mau menafkahkan hartanya itu. Nah, tinggal milih, kita pilih yang mana. Ingin didoakan kebaikan. Dan setiap orang itu nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Dan sedekah itu, Bapak Ibu, akan menjauhkan kita dari neraka. Maka Nabi berpesan kepada para sahabat, fattaqun nar walau bisyikki tamroh. Jauhkan dirimu dari neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Jadi jangan sampai tidak bersedekah. Kita bisanya separuh kurma itu kita lakukan. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal kadziminal ghaidha, menahan marah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan marah. Dan orang yang menahan marah sama Nabi dikatakan apa? Dijanjikan bagimu surga. Ada seorang sahabat datang, ausini ya Rasulullah, tolong nasihati saya ya Rasulullah. Rasulullah hanya berpesan satu, la taghdab, jangan kamu suka marah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, bagimu surga. Kata Nabi apa? Marah itu datang dari setan. Ya, kalau orang itu sudah marah, ya, maka setan itu akan mempermainkan dia seperti anak kecil menendang bola itu, sendang ke sana kemari, ya. Makanya kalau kita marah dalam keadaan berdiri duduk. Kalau duduk masih emosi, berbaring. Atau Nabi katakan marah dari setan, setan itu dari api. Padamkan marahmu itu dengan berwudu, dengan air wudu. Nah, begitu. Yang kedua ya Pak ya, menahan marah. Yang ketiga Pak, yang ketiga adalah wal afina aninnas, dan memaafkan manusia. Ya. Jadi infak dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan marah, dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan manusia. Ya. Jadi Allah Maha Pemaaf. Para nabi dan rasul juga sangat pemaaf kepada umatnya. Begitu juga dengan para ulama-ulama kita, ya. Maka mari kita berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terlanjur berbuat salah, segera istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, ya. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, maksiat ya ini, atau dia melakukan perbuatan yang mendolimi dirinya sendiri, zakarullah, segera zikir, ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, minta ampun atas dosa-dosanya, walam yusirru, dan tidak meneruskan, tidak melanjutkan ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya, tidak melanjutkan perbuatan dosanya tadi.